Hai semuanya, nama aku Siti Amelia Fatima, NPM 0048. Di sini aku akan menganalisis film yang berjudul Blood Diamond yang nantinya akan aku kaitkan dengan hubungan internasional, terutama organisasi internasional dan tata kelola globalnya. Nah, film ini disutradarai oleh Edward Zwick, berdurasi 124 menit dan dirilis pada tahun 2006. Namun, di Indonesia baru ditayangkan pada tanggal 19 Januari tahun 2007. Pemain utama pada film ini ialah Leonardo DiCaprio sebagai Danny Archer, Djimon Hounsou sebagai Solomon Grundy, Jennifer Connelly sebagai Maddie Bowen, dan Arnold Vosloo sebagai Colonel Coetzee. Film ini menceritakan keadaan konflik perebutan tambang berlian yang terjadi di Sierra Leone pada tahun 1999. Dalam film tersebut diceritakan bahwa konflik yang terjadi adalah karena adanya gerakan anti pemerintah yang disebut dengan RUF, Revolutionary United Front, di mana mereka melawan pemerintah dan memperbudak masyarakat yang pro dengan pemerintah. Awal mula konflik dalam film tersebut ialah ketika RUF atau Revolutionary United Front datang ke salah satu desa di Sierra Leone dan mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada penduduk setempat seperti memotong tangannya dan mengambil orang-orang untuk diperbudak di pertambangan berlian, di mana hasil pertambangan berlian tersebut akan dijual kepada pengusaha besar Amerika atau di sini tokohnya adalah Van de Kaap, dan hasil penjualan berlian tersebut digunakan untuk membeli senjata untuk melawan pemerintah. Solomon Grundy merupakan salah satu orang yang diperbudak oleh RUF untuk bekerja di pertambangan berlian tersebut. Suatu hari ketika Solomon Grundy sedang bekerja, ia menemukan sebuah berlian yang besar dan berwarna merah muda. Karena itu langka dan harganya akan sangat mahal, ia secara diam-diam mengubur berlian tersebut di suatu tempat. Seketika, tentara pemerintah datang dan langsung membombardir tempat tersebut. Solomon Grundy dan pekerja-pekerja lainnya dibawa ke tahanan. Di tahanan tersebut terdapat Danny Archer yang merupakan tentara bayaran bekerja di bawah Van de Kaap demi menyelundupkan berlian-berlian. Pemimpin RUF yang menjaga pekerja berbicara mengenai berlian besar yang ditemukan oleh Solomon Grundy. Danny Archer menginginkan berlian tersebut untuk dijual kepada Van de Kaap. Singkat cerita, Danny Archer bertemu dengan Maddie Bowen, seorang jurnalis yang sedang mencari info mengenai penyelundupan berlian yang terjadi di Sierra Leone. Ketika sedang berbincang, Maddie mengetahui bahwa Danny Archer merupakan salah satu penyelundup berlian yang bekerja di bawah Van de Kaap. Singkat cerita, Archer memaksa Solomon untuk bekerja sama. Solomon mendapatkan anak lelakinya kembali, dan Archer mendapatkan berlian yang telah ia sembunyikan. Untuk melancarkan rencana tersebut, Maddie Bowen menawarkan bantuannya kepada mereka, dan pada akhirnya mereka berdua dibantu oleh Maddie Bowen. Dalam perjalanan menuju tempat di mana Solomon Grundy mengubur berlian tersebut, mereka melewati beberapa serangan RUF sehingga menjelang akhir Maddie Bowen harus dievakuasi. Namun Solomon dan Archer tetap melakukan misi mereka sesuai dengan rencana yang ada. Ketika sampai di tempat tersebut, Solomon bertemu dengan anaknya. Namun anaknya telah berubah. Ia telah menjadi tentara anak yang didoktrin untuk membenci semua orang, termasuk membenci ayahnya. Di bawah pengawasan Colonel Coetzee, seorang atasannya Danny Archer, mereka menemukan berlian yang telah dikubur oleh Solomon Grundy. Dan pada akhirnya, Solomon Grundy telah bertemu dengan anaknya, dan suasana berubah ketika Danny Archer menyerang atasannya sendiri. Namun sayangnya Archer tertembak dan ia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya Archer memberikan Solomon Grundy berlian tersebut dan memerintahkan Grundy untuk membuka kepada dunia apa yang sedang terjadi di luar sana. Dengan bantuan Maddie Bowen, Solomon Grundy berhasil membuka kepada dunia internasional mengenai apa yang telah terjadi. Lalu, Grundy dan keluarganya hidup dengan damai di London. Dalam film ini, terdapat istilah TIA, This is Africa, yang
menjadi sebuah prinsip bertahan hidup masyarakat di Afrika, salah satunya di Sierra Leone. Film ini juga membahas tentang apartheid, tentara anak, konflik internal negara, dan juga pemberontakan. Lalu, apa kaitannya dengan hubungan internasional? Dalam film ini terdapat adegan sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyebutkan adanya Global Witness yang menyatakan bahwa berlian digunakan untuk membeli senjata dan membiayai perang saudara itu sendiri. Dalam film tersebut juga dijelaskan adanya peran PBB dalam mengirim tentara perdamaian sebanyak 6.500 orang UNHCR yang tentunya berada di bawah naungan PBB dan ikut menangani para pengungsi di Sierra Leone. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you for watching.